Halo semuanya. Oke, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai 3 pembahasan. Yang pertama itu in-trigger, kedua scene, dan yang ketiga build up. Build up. Oke. In-trigger sendiri nanti kita gunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan collider. Jadi berhubungan dengan fisik ketemu fisik. Contohnya ketika player kita mendapatkan koin atau menyentuh koin, nah nanti trigger ini kita gunakan untuk di scriptnya dengan fungsi in trigger yang sudah kita berikan kepada koin. Jadi ketika playernya trigger atau menyentuh koin, maka skor akan bertambah dan koinnya akan hilang. Begitupun kita bisa gunakan untuk ketika enemy atau musuh menyentuh player, nanti playernya akan game over. Jadi kita membutuhkan fungsi in trigger ini. Oke, yang kedua itu scene. Kalau scene itu adalah tiap tampilan dari game kita. Mudahnya kalau di website ya, jadi scene itu seperti halaman. Jadi nanti ada halaman menu utama, ada halaman pencarian, ada halaman profile gitu ya. Nah, scene juga sama, nanti ada scene main menu, kemudian scene gamenya, dan scene tentang dan sebagainya. Untuk build up itu bisa dikatakan seperti kita export. Jadi kalau kita buka aplikasi gamenya di Unity berarti masih dalam kondisi editor, jadi kita bisa ngedit-ngedit ya. Nah, dengan build up kita mengconvert game yang kita buat di Unity menjadi game yang bisa dimainkan di berbagai platform. Oke, nanti kita juga dipilih platformnya apa, seperti Android, PC, Mac, dan sebagainya. Jadi yang pertama kita akan in trigger dulu, nanti kita akan praktek memberikan koin dan skor. Oke. Oke, di sini saya menggunakan contoh game yang sudah kita gunakan sebelumnya. Oke. Untuk latihan kalian juga bisa menggunakan aplikasi atau project baru ya. Jadi ini sebagai contoh aja, kita coba lihat dulu yang terakhir nyampe mana. Oke, sudah ada animasi. Oke, di sini masih ada friksi. Oke. Nah, kita player. New fisiknya kita masukkan ke material. Sudah menjadi 0. Oke. Oke, sudah tidak ada friksi lagi. Oke, sebelum kita mulai, saya coba cek dulu. Sini scale with screen. Oke, paling saya sesuaikan aja. Nah, oke. Sekarang saya akan memasukkan koin dulu. Saya masukkan koinnya menggunakan UI image aja, dan saya sudah menyiapkan resource-nya, filenya PNG ya. Jadi saya masukkan ke image. Oke, saya klik redrag ke dalam Unity-nya. Udah masuk. Seperti biasa kita harus pergi ke sprite dulu. Karena ini PNG ya, kita mau potong-potong berarti kita pilih yang multiply. Kita apply. Sprite editor, kita slice. Slice otomatis kita apply lagi, kita close. Nah, dan gambar-gambarnya sudah terpotong. Oke, saya pilih koin. Gambar yang pertama ini saya masukkan ke source image. Di bagian bawah saya klik centangnya, dan saya klik set native ya. Oke, kemudian saya pergi ke animasi ya, animasi. Dan karena di sini saya menggunakan metode spriting, berarti saya tinggal pilih semuanya. Oops, sorry. Saya pilih koin dulu, kita create dulu. Oke, di sini animation, kita klik save. Oke, nah. Kemudian saya masukkan semuanya yang sudah terpotong tadi ke timeline. Coba kita play. Nah, jika terlalu cepat, seperti biasa kita bisa mengaturnya di sampel ini, 5 saja. Nah, seperti ini ya. Oke.
Saya kembalikan lagi panelnya. Oke, saya pilih koin. Kita play dulu coba. Nah, sudah berputar. Tinggal kita atur posisinya. R untuk scale. Sini. Oke, nah sekarang kita menggunakan collider ya. Add component, kita pakai collider. Karena dia lingkaran, berarti saya pakai yang circle collider 2D. Jangan lupa ya pakai 2D ya, karena kita masih menggunakan yang 2D. Kita klik dan kita pakai edit collidernya. Kita sesuaikan kurang lebih seperti ini ya. Dan kita nyalakan yang is trigger ya. Kita centang. Nah, oke. Di bagian koin sudah. Kemudian sekarang kita akan tambahkan UI ya untuk skor. Klik kanan, kita pilih yang UI dan kita pilih teks. Kita rename dulu teksnya menjadi skor. Nah, di bagian skor ini di inspektornya kita buat dia jadi 0. Oke, dan kita bisa atur posisinya. Dan juga size-nya mungkin ke 30. Kalau dia bilang berarti kita pilih scale. Kita pakai ini ya. Nah, oops, kita undo. Berarti jangan pakai scale. Berarti kita pakai yang ini ya. Nah, dan kita atur, oops, kita atur. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita play. Oke, di sini sudah ada animasi koin dan sudah ada skornya. Tapi kalau kita lihat koinnya masih tidak ada trigger ya, tidak ada perubahan, tidak ada aktivitas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian script. Oke, di bagian script ini saya akan membuat script baru. Klik kanan, create, kemudian si subscript. Saya kasih nama koin ya. Namanya bebas kalian. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, yang pertama kita akan memberikan ketik ini. Sorry. Kemudian public text. Oke, tidak ada, berarti kita harus tambahkan sini dulu, using Unity Engine titik UI titik koma. Kita harus panggil dulu ya. Kemudian kita bisa kasih teks. Nah, ini teks score titik koma. Collider 2D disebutnya call. Oke. Nah, if collider dari game object titik tagnya sama collider, dan kita skornya kita kasih di angka 1 atau plus 1, yaitu kodenya plus ya. Berarti maksudnya jika koin ini, nanti script koin ini kita masukkan ke objek koin ya. Jadi jika si koin ini ya, koin kita menyentuh dengan game object yang tagnya atau penandanya adalah player, maka skornya ya akan bertambah plus gitu. Dan kemudian kita atur text score, text score sebagai teks sama dengan score. Oke, karena
Oke, perhatikan karena ini adalah int itu integer ya. Sedangkan kalau teks itu string, berarti kita harus convert dia jadi titik score titik to string. Nah, scriptnya seperti ini. Dan kemudian ketika dia sudah selesai, maka dia akan si koin ini akan destroy dalam kurung game object. Jadi dia akan menghapus dirinya sendiri. Kita Ctrl S dulu, kita akan coba langsung ya di aplikasinya. Oke, di sini ada error, coba kita lihat. Kita clear. Kita lihat, cek, klik kiri 2 kali. Oke. Ini jangan lupa sama dengannya 2. Ctrl S. Oke, kita clear udah hilang ya. Oke. Kembali lagi script koinnya ada di sini dan kita akan pilih koinnya. Dan kita akan masukkan scriptnya. Sebentar, saya tutup dulu. Klik kiri koin dan masuk ke sini. Dan di sini ada text score ya. Berarti kita masukkan skor ini ke dalam sini. Oke, coba kita play dulu. Nah, coba. Nah, ini masih belum ada interaksi karena kalau kita ingat di koin ini, jadi triggernya jika game objeknya tagnya sama dengan player. Sedangkan kalau kita player, di bagian atas ini tagnya masih bukan player. Jadi kita harus menambahkan tag baru. Kita klik kiri dan add tag. Kita pilih tombol plus ini dan kita tulis player. Oke. Kita pergi ke player dan kita rubah tagnya menjadi player. Kita play dulu. Coba kita tes dulu. Nah, dan berhasil. Oke, tag ini ya sangat bermanfaat jika kita menggunakan banyak trigger. Jadi kita bisa tahu si ini siapa gitu ya, koin itu sebagai siapa. Mungkin kalau ada enemy juga sebagai enemy ya. Mungkin kalau kita pakai Flappy Bird berarti pipanya itu adalah enemy. Jadi ketika si playernya menyentuh pipa, tagnya pipa, maka dia akan destroy atau akan menghilang. Jadi script destroy itu artinya akan menghancurkan atau menghilangkan dianya gitu ya. Kita bisa duplicate koinnya, Ctrl D. Oke, kita duplicate sesuai dengan kebutuhan. Ini sebagai contoh saja. Coba kita cek. Oke. Oke. Kita coba cek. Oke, berarti kita pergi ke koinnya lagi. Di sini tidak bertambah. Tadi kita sudah duplicate beberapa koin. Dan kalau kita play, nah, dia hanya menambah satu ya. Harusnya kan kita pengennya kan setiap satu koin satu skor ya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa dia tetap 1? Karena kalau kita lihat ke scriptnya, oke, di mana scriptnya dia text score dot text sama dengan score to string. Nah, score sendiri di setiap scriptnya yaitu 0 plus plus. Jadi kalau misal skornya itu 1 ya, kemudian koin yang menggunakan script ini terkena, nanti skornya itu yang normal itu bukan 1, tapi 0 dari script ini, dan dia akan plus lagi, makanya tetap menjadi 1. Jadi ini kita bisa akalin. Oke, mungkin script koinnya tetap kita gunakan, tapi hanya sebagai destroy-nya saja. Berarti di sini kita tidak perlu. Oke, kita Ctrl S. Coba kita cek bahwasanya skor tidak bertambah. Oke, tidak bertambah ya, hanya destroy saja. Oke, sekarang kita pergi ke koinnya. Sebentar, yang 3-nya saya hapus dulu dan saya pilih koin yang atas, dan sini tagnya saya tambahkan plus lagi dan kita kasih nama tagnya koin. Oke, kita ke koin dan kita kasih dia tag koin. Nah, karena ketika itu dia destroy koinnya, maka dia tidak update skornya. Berarti saya akan menaruhnya di script movement atau script playernya. Saya klik kiri 2 kali. Berarti di sini kita tambahkan namanya unityengine.ui, koma. Kemudian seperti biasa kita kasih dia
dan public text sama dengan text. Oke. Nah, ininya pas itu 0 tidak apa-apa. Oke. Nah, berarti script void on triggernya kita taruh di sini juga. Ctrl S. Sekarang kita coba ke aplikasinya. Oke, tidak ada error. Oh, ada. Coba kita string to bool. Oke, seperti biasa. Ininya harus 2. Ctrl S. Coba kita clear. Oke, sudah clear. Kita ke playernya. Karena tadi sudah kita tambahkan public text score ya. Score-nya kita masukkan ke sini. Oke, coba kita 1 koin dulu. Kita coba. Oke, skor sudah bertambah. Dan coba kalau kita duplikat lagi koinnya. Oke, kalau kita lihat sini ya. Koin 1, 2, 3, 4. Tag-nya tetap koin semua. Jadi seharusnya sesuai dengan script kita. Kita coba kita apply. Oke, 1, 2. Nah, gitu ya. Jadi, in-trigger kita gunakan untuk mendapatkan interaksi antar game object. Contohnya menambahkan koin seperti ini. Dan script destroy itu untuk menghilangkan objek kita. Jadi, kalau misal ini adalah enemy atau musuh, berarti di script triggernya player harus ada script destroy. Jadi, dia yang menghilang adalah playernya. Oke, nah ini kegunaan in-trigger. Oke, kita Ctrl S dulu. Nah, kemudian kita akan membuat scene. Jadi di sini kan merupakan gamenya, tampilan gamenya. Sekarang kita membuat tampilan menu utamanya. Oke, kalau kita lihat di sini asset ya, sudah kita buat namanya main game. Jadi kalau kita file, kita save scene, nanti dia masuk ke main game. Karena kita mau buat scene baru, berarti kita file, kita new scene. Nah, dia akan blank lagi. Oke, kita Ctrl S dulu saja. Nah, dia akan menyimpan lagi, save scene lagi, dengan scene yang baru. Berarti, kalau yang gamenya itu main game, biar sama, saya rubah jadi, yang baru ini adalah main menu. Kita save. Nah, sudah ada main menu. Kalau kita klik kiri 2 kali di main game, kita akan kembali ke scene gamenya. Kalau main menu, nah scene barunya. Oke, di sini saya buat tampilan saja. Oke, saya juga sudah siapkan gambarnya sebagai contoh. Rubah jadi sprite, single, kita apply. Image. Masuk ke sini, saya centang aspek rasionya dan set natifnya. Oke, kemudian kita bisa scale atau kita atur aja. Oke, gamenya saya pindah ke kiri biar kelihatan. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kalau kita atur panel gamenya, maka di sini kanvasnya juga akan berpengaruh. Berarti kita pilih kanvasnya, kemudian kita rubah dulu di kanvas scalernya ke bagian scale with screen size. Kita klik. Jadi ketika kita atur, nah dia ini sudah resolusinya auto ya, otomatis. Oke. Sini saya posisinya 0 dulu. Oke. Image. Oke. Kemudian saya tambahkan UI, kita tambahkan button. Sini kita teksnya rubah. Misal ini adalah main game. Oke, button juga ada tempat untuk menambahkan gambar button ya. Contohnya kalau di sini saya tambahkan gambar ini. Nah, ya. Jadi tombolnya akan ada gambar yang sudah kita masukkan. Oke, Ctrl undo, saya pakai yang biasa saja. Main game.
Oke, saya atur. Teksnya juga mungkin saya besarkan. Oke. Saya duplikat lagi, Ctrl D. Oke, yang ini yang atas saya rubah namanya menjadi main game. Ininya tentang, ininya exit atau keluar. Kita kasih inisial BTN. Oke, yang tentang kita ke bawahin. Oke, coba kalau kita play. Nah, karena ini button ya, atau tombol, jadi kita bisa klik, tapi di sini belum ada aktivitasnya, karena belum kita masukkan skripnya. Oke, sekarang kita akan membuat skrip baru untuk navigasinya. Klik kanan, create. Kita kasih nama dia navigation, kita klik kiri 2 kali. Oke, skrip ini kita gunakan untuk menggunakan navigasi atau berpindah antar scene. Berarti kita juga harus memasukkan namanya using Unity Engine Scene Management. Nah, ininya saya kasih nama, jadi ganti scene string load scene dalam kurung scene public void baru ya. Untuk nama ini tergantung kalian ya, bebas. Dan scriptnya seperti ini, kita Ctrl S. Nah, kemudian di Unity cara penggunaannya, kita tidak langsung masukkan script ini ke dalam yang sudah kita buat, tapi kita harus membuat objek kosong ya, empty object untuk dijadikan wadahnya. Jadi di sini kita rename dulu sebagai navigation controller. Nah, di sini kita masukkan navigationnya, scriptnya ke dalam game object ini yang kosong ini. Nah, kemudian di button ini ya, contoh di button main game, pada inspektor ada button. Oke, di sini ada namanya on click ya. Jadi kita tambahkan plus dan kita masukkan game object yang navigation itu ke dalam di bawah sini. Kemudian kita cari void yang sudah kita buat. Dalam kasus ini saya namanya ganti scene. Nah, pilih ganti scene. Kemudian kita masukkan scene yang kita tuju. Jadi kita harus tahu scene yang kita tuju itu kemana. Ini kan main game, berarti kita harus copy scene yang namanya main game. Kita taruh di situ. Oke. Oke, kita Ctrl S dulu. Nah, kita coba dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada reaksi juga, karena memang untuk navigasi ini kita bermain scene ada tahap selanjutnya. Oke, dia juga ada error ya. Jadi kita harus pergi ke file, kita build settings. Oke. Nah, di sini muncul dialog window baru di bagian scene in build nih. Kita harus masukkan scene yang kita gunakan dalam game. Klik kiri dua-duanya, masukkan ke sini. Dan pastikan dia centang. Oke. Kalau sudah, kita close dulu saja. Dan coba kita play. Oke.
Yang ini tidak ada apa-apa karena belum kita masukkan scriptnya. Dan kalau main game, kita klik. Nah, dia pergi ke scene game kita, scene main game. Oke, kita matikan. Kita Ctrl S dulu dan kita pergi main game, dan kita juga bisa menambahkan di sini tombol untuk balik ke main menunya. Oke. Seperti biasa kita membuat empty object dulu, game object. Script kita masukkan ke sini dan kita ke button plus kita masukkan game objectnya sini dan kita pilih navigation, ganti scene. Nah, karena ini dari scene main game mau menuju ke main menu, berarti kita harus masukkan di sini scene name-nya adalah main menu. Kita Ctrl S dan coba kita play dari sini. Kita klik. Nah, dia kembali ke sini, kita main game, dia kembali ke sini. Nah, ini merupakan penggunaan atau perpindahan scene. Jadi kita membutuhkan script dan harus dimasukkan ke build setting ini. Ya, scene yang kita gunakan untuk perpindahan harus ada di sini. Jadi kalau dia tidak ada, salah satunya atau dua-duanya, tidak akan bekerja. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuild atau mengekspor game yang sudah kita buat ya. Contohnya ini merupakan game yang sudah kita jadi. Oke, di sini ada tombol-tombolnya, kemudian ini ada masuk kemana gitu, keluar juga keluar. Game juga sudah ada skor dan bisa dimainkan. Nah, contohnya kita mau mengekspornya atau membuild up-nya. Kalau bahasa gamenya kita build ya. Caranya, kita ke file, kita build settings ya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama nih, di bagian scene ini kita kembali lagi ya. Jadi di sebelah kanan ini ada kayak urutan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, di mana angka yang paling kecil itu merupakan scene yang pertama kali muncul nantinya. Jadi 0 ini merupakan scene yang pertama kali muncul, yaitu scene main game. Jadi ketika kita buka aplikasi, yang terbuka adalah scene main game. Seharusnya kan main menu ya. Berarti kita harus pindahkan main menunya, kita klik kiri tahan ke bagian atas. Jadi dia urutannya adalah 0 indeksnya. Jadi ketika kita buka game, dia akan menuju main menu ini dulu. Oke, scene sudah kita tentukan. Dan kemudian di sebelah kiri bawah ini ada platform ya. Ada pilihannya. Tapi tiap platform ini kita harus mendownload modulnya. Tuh, ya kita harus mendownload modulnya masing-masing. Nah, di sini kalian juga mungkin ada sebagian yang pas kita klik PC ya, nanti munculnya seperti ini. Kita harus download dulu karena memang di sebagian kalian belum otomatis terdownload modul dari PC-nya. Nanti saya juga upload filenya, file yang bisa kalian lakukan, dan juga saya upload videonya cara mendownload dan menginstal modul khususnya untuk Unity yang versi saya ya. Ya, versi yang sama dengan saya. Jika kalian versinya berbeda, berarti kalian coba cari di internet untuk modulnya. Oke. Saya pilih PC karena saya sudah download modulnya. Kita pastikan scene-nya, platform yang kita pilih, dan ini ada apa namanya, settingannya ya. 86 atau 464 ya, atau dua-duanya boleh, kalau gini boleh. Dan jangan langsung kita build dulu, kita pergi ke player settings. Nah, di sini akan muncul. Di sini ada beberapa settingan ya, ada resolusi, ada icon ya, dan sebagainya. Oke, untuk resolusi sendiri, yang harus kita perhatikan, kita harus mematikan ini defaultnya, natifnya kita matikan, dan kita atur sesuai dengan resolusi kita. Di sini kan 16:9. Berarti kalau kita full XD, berarti 1920 kali 1080, atau saya pakai yang 720 saja, berarti ini 1280, ini 720. Ini rasionya juga sama, yaitu 16:9. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan untuk icon, boleh kalian biarkan, atau kalian juga bisa memasukkan iconnya. Ya, di sini ada resolusinya. Kalian tinggal siapkan gambarnya sesuai resolusi, dan kalian masukkan saja. Jadi harus masuk ke dalam aset dulu ya.
dan bisa di select ke sini. Untuk contoh ini saya tidak usah. Oke. Kemudian kalau sudah semuanya resolusi sudah, kita klik build. Tapi sebelum itu sebentar. Nah, di sini juga nih di bagian resolusi di sini ada tulisan display resolution dialog. Jadi kalau defaultnya enable, jadi kalau kita klik aplikasi Excel kita, nanti dia akan muncul dulu dialog untuk menentukan resolusinya. Tapi kalau kita pengen langsung dia masuk ke gamenya dengan resolusi yang sudah kita atur, berarti kita disable aja. Disable. Kita langsung klik build dan dia minta file yang mau taruh di mana. Saya bikin folder baru namanya build. Masuk sini dan saya pilih save. Ups, namanya dulu ya. Game coba. Save. Dan kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah selesai ya, ngebuildnya. Dia akan membuka folder Windows Explore-nya. Dan sudah ada namanya game coba. Kita coba klik 2 kali. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita klik main game dan sudah masuk ke gamenya. Tapi kalau kita lihat di sini resolusinya belum sesuai ya. Nanti kita coba cek. Oke, game sudah bisa kita mainkan. Main menu dan kita coba close karena tombol yang ini belum saya kasih ya. Ya close. Coba ke sini, coba kita ke settings lagi. Coba kita cari masalahnya di mana. Sudah sesuai. Kita kembalikan aspek rasionya ke sini dan coba kita build and run lagi. Save lagi, kita yes. Dan resolusinya masih sama. Oke, di sini player settings. Berarti yang perlu kita perhatikan berarti seperti ini. Oke, kita langsung build aja. Build and run. Oke. Jadi ini kita biarkan saja seperti ini, kita build and run, coba kita lihat. Kita atur ya resolusinya. Kita close. Tadi di video
hasil gamenya itu kotak ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi sebelum itu kita juga harus rubah dulu di bagian kanvasnya. Bisa dilihat di video. Di bagian kanvas kita rubah dan kita sesuaikan resolusinya sesuai dengan hasil akhirnya. Kita juga perlu untuk menyesuaikan dengan kanvas yang baru ini. Jadi harusnya kita perbaiki dulu dari awal kanvasnya, kita sesuaikan sebelum kita membuat game. Tapi karena ini projectnya merupakan project materi, dimana di video-video sebelumnya juga digunakan untuk percobaan-percobaan, jadi berantakan seperti ini. Oke, kita bereskan semuanya kanvasnya. Kita perbaiki juga kanvas yang di scene main game. Kemudian perhatikan juga untuk collidernya. Jadi di background itu saya sesuaikan lagi collidernya. Dan juga di sini saya memberikan atau menyesuaikan speed sama jump force. Kurang lebih seperti ini ya. Kita Ctrl S lagi, coba kita play. Kita ke main menu, kita ke main game. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita kembali lagi ke build-nya. Karena kita sudah sesuai 1280. Yang main menu juga sudah 1280. Oke. Coba kita ke file, build settings, kita player settings. Di sini kita matikan natifnya. Default screen 1280. Height-nya 720 dan di sini display resolution-nya kita kita disable. Oke, kita build and run. Kita save saja sama dengan project yang sebelumnya. Nah, jadi ketika masuk sudah sesuai resolusi yang sudah kita masukkan. Oke, kita main game dan sudah bisa kita mainkan. Oke. Nah, ini jika ada berantakan seperti ini karena memang project yang kita gunakan ini nyambung ya. Dari berbagai materi kita coba di aplikasi ini dan hasilnya seperti ini. Oke. Dan player ini ya. Jadi dia harus dalam satu folder. Jadi kalau kita cuma copy yang game coba action-nya aja ini tidak bisa kita gunakan. Contohnya kayak gini. Di di folder yang lain ketika kita buka dia tidak dapat membuka aplikasi gamenya. Jadi harus satu folder dengan yang sudah kita build. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah pertama membuat score game menggunakan Is-Trigger, kemudian juga sudah mengatur scene dan membuat scriptnya, dan kita build aplikasi Unity menjadi platform kalau video ini membuild menjadi platform PC. Silakan kalian coba sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.